Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Acara kedua, pembacaan ayat suci Al-Qur'an yang akan dibacakan oleh Ibu Safnila Gusti. Kepada Ibu kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Kanan nasu ummatan wahidah faba'atsallahu an-nabiyyina mubashshirina wa munzirin wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqqi liyahkuma bainan nasi fima ikhtalafu fihi. Talafa fihi illa alladzina utu min ba'di ma ja'atuhumul bayyinatu baghyan bainahum. Wa'adallahu alladhina amanu lima ikhtalafu fihi minal haqqi bi'idhnihi. Wallahu yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim. Hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladzina khalaw min qablikum massatuhumul ba'sa'u wad-dharra'u wa zulzilu hatta yaqula ar-rasulu walladzina amanu
ألا إن نصر الله قريب يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم صدق Allahul Azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah atas segala firman-firman-Nya. Semoga bagi yang membaca dan mendengar mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Acara yang ketiga, sambutan oleh Ketua PCM Duren Sawit II, Bapak Dr. Andes Haji Muh Mukti. Kepada Bapak kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Profesor Dr. Hilman Latif, yang kami hormati rekan-rekan dari pimpinan cabang Muhammadiyah dan Aisyah Duren Sawit II, pimpinan ranting Aisyah dan Muhammadiyah cabang Duren Sawit II, rekan-rekan dari Kepala Sekolah SD Muhammadiyah 09 dan beserta jajarannya, Kepala TK Aisyah 76 beserta jajaran, ibu-ibu dari komite dari SD Muhammadiyah 09 maupun dari TK Aisyah 76, dan bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang berbahagia. Pertama-tama, mari kita tidak henti memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT dengan limpahan karunia dan nikmatnya. Pada pagi hari ini kita dapat berkumpul di ruang Zoom pagi hari ini untuk mengikuti pengajian bulanan yang setiap bulan dilaksanakan oleh pimpinan cabang Muhammadiyah Duren Sawit II. Salam dan salam disampaikan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Salam dan salam semoga tercurah pada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, juga para pengikutnya yang secara istiqomah melaksanakan ajarannya tanpa dijamah. Bapak Ibu Bapak sekalian yang kami hormati, kami dari pimpinan cabang Muhammadiyah Duren Sawit II mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak-bapak Ibu semua, khususnya Pak Prof. Hilman Latif yang bagaimana yang telah direncanakan bahwa insya Allah pada pagi hari ini Pak Hilman akan menerangkan kepada kita kontribusi gerakan filantropi Muhammadiyah pada masa pandemi. Mudah-mudahan kita akan lebih luas kepandangan kita karena
banyak orang yang meremehkan Muhammadiyah, padahal kita sudah berkontribusi cukup besar untuk bangsa ini. Mudah-mudahan juga bisa menambah pengetahuan kita dari masalah filantropi ini. Saya kira saya ucapkan terima kasih kepada Pak Ilman. Ini kebetulan saya juga ketua Lajis wilayah, tapi sekarang sebagai ketua cabang Muhammadiyah Duren Sawit 2. Saya ucapkan selamat datang, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami haturkan kepada Bapak Dr. Andes Haji Muh Mukti yang telah menyampaikan sambutannya. Acara berikutnya, inti pengajian tausiah oleh Prof. Hilman Latif PhD, Ketua Lazismu Pusat, dengan tema Kontribusi Gerakan Filantropi Muhammadiyah pada masa pandemi. Kepada Bapak, kami silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ardh wa ja'ala adh-dhulumati wan nur. Tsummal ladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Allah dan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad kama shallaita ala Muhammad Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, puji syukur kehadirat Ilahi Rabbi, kita pada pagi hari ini bisa menyelenggarakan satu pengajian yang diselenggarakan oleh pimpinan cabang Muhammadiyah Duren Sawit. Dua. Pakai dua. Pak. Dua ya. Kalau di Jakarta pakai dua sudah jauh juga ya. Sudah beda. Duren Sawit 2 yang nanti kita akan saling berbagi informasi tentang bagaimana kontribusi Persyarikatan Muhammadiyah ya, di dalam masa COVID-19 ini, gitu ya. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan, diberikan segala kemudahan. Ya. Suaranya Pak Yanul. Freeze, ya. Kelihatannya freeze dia, Bu. Jaringan beliau lagi kurang bagus ya. Ya, jaringannya Pak Hilman. Yang tentu saja sebagian dari kita pernah mengalaminya, sebagian alhamdulillah diberi kesehatan, kesembuhan. Bagi yang belum terkena, mudah-mudahan tidak terkena. Jangan terkena. Jadi betul-betul kita harus jaga diri, menjaga emosi, menjaga imunitas, dan menjadikan ini sebagai sebuah pelajaran yang memang harus kita sikapi bersama dengan bijak. Bagi yang sudah sembuh dan pernah terkena, kita patut syukuri. Dan bagi teman-teman kita, saudara kita, semua tahu saat ini banyak sekali, terutama bulan lalu ya, yang terkontaminasi
infeksi COVID-19. Saat ini satu kolega saya juga pimpinan pusat Muhammadiyah di Majelis Kader yang sedang di ICU, sudah pakai ventilator. Saudara Munawar Khalil. Setelah periode saya tidak di IPM lagi. Pak Munawar terpilih sebagai ketua umumnya. Kita doakan mudah-mudahan beliau diberikan kesembuhan ya, oleh kita. Allah melalui doa-doa yang kita berikan terus kepadanya. Ibu dan Bapak sekalian, saya ucapkan terima kasih Pak Mukti ya, sebagai Ketua Lajismu dan juga sebagai pimpinan cabang Duren Sawit, pimpinan cabang Muhammadiyah Duren Sawit 2 ya. Kemudian juga Pak Dwi, Pak Arif atas perkenannya, juga Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Saya senang sekali bisa bersilaturahim di tingkat cabang ini dan berbagi informasi pada pengajian kali ini. Mungkin nanti ya perlu saya sampaikan juga pada hari ini sebetulnya Muhammadiyah khususnya di kantor saya ada pembukaan Kapolda untuk 4.000 orang karena banyak yang belum berada di kampus sehingga kita undang memperkuat imunitas masyarakat melalui vaksin. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan bagaimana sebetulnya Muhammadiyah dan Lajismu berperan dalam masyarakat dan terus menggelorakan apa yang kita sebut dengan zakat sebagai satu kewajiban, ya. Kewajiban dan bahkan masuk dalam apa yang disebut dengan rukun Islam. Kita tahu bahwa zakat itu adalah sebuah kewajiban, ya, fardu ain. Dan Al-Quran betul-betul menegaskan bahwa setiap muslim memiliki tanggung jawab di dalam memelihara, mengelola, dan menyikapi harta benda yang dimilikinya. Setiap orang-orang yang beriman diberikan oleh Allah kewenangan mengelola hartanya, sekaligus dibangun kesadarannya bahwa apa yang saya tidak ingin menggarami lautan, tapi kita berbagi saja, ya, bahwa persepsi tentang rezeki dan harta kadang-kadang kita suka berbeda. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan dalam satu surat, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya yaumun la bai'un fihi wala khullatun wala syafa'at. Kafiruna humudun. Dari rezeki telah kami berikan kepada tidak ada syafaat. Jadi
Jadi harus kita sadari bahwa apa yang kita rasakan saat ini ya adalah rezeki. Dan apalagi kalau berbicara tentang zakat. Di sini perintah ayat ini adalah anfiqu, belanjakanlah. Belanjakanlah apa yang telah kita nikmati, ya, atau manfaatkanlah bahasanya. Di jalan Allah, rezeki yang telah kita peroleh atau telah kita nikmati. Sebagiannya saja. Nggak usah sampai 2 triliun, Pak. Ya, sampai 2 triliun kemarin ada. Jadi kita sebagian saja. Tentu saja prinsip ini, hadirin sekalian, terkait dengan kepemilikan. Kita memiliki harta dari berbagai cara, dari berbagai jalan, dari berbagai pintu yang kita peroleh, dan bahkan kadang-kadang atau bahkan seringkali min haitsu la yahtasib, kita nggak kira-kira, nggak duga-duga tiba-tiba dapat durian jatuh, ya. Durian nomplok atau durian jatuh, saya bahasa ininya lupa. Banyak cara, banyak yang terbuka buat kita untuk mendapatkan rezeki, termasuk di masa pandemi, Perintah di sini adalah bahwa sikap seseorang harus menyegerakan. Nah, jadi menyegerakan jual beli tidak terbatas, tidak lagi syafaat. Dan yang menarik pada situasi pandemi ini, orang, ya mohon maaf, banyak saudara, kenalan, kerabat, kawan-kawan kita meninggal dalam waktu yang sangat cepat. Tanpa kabar yang panjang, mendengar sakit 1-2 hari, sudah wafat. Ini artinya sebetulnya ya, kewajiban untuk berinfak dan bersedekah itu harus sesegera mungkin dan harus dilakukan ya, dengan niat untuk mengamalkan apa yang diperintahkan di dalam Al-Quran. Dan yang kedua, kita tahu bahwa situasi ini situasi berat, situasi pandemi. Kita juga sedang butuh uang, kita juga butuh untuk keluarga kita. Kita butuh untuk membiayai pendidikan anak-anak. Kita butuh untuk menambah vitamin ya, dan lain sebagainya. Ada vitamin D, ada vitamin C. Harganya mahal ratusan ribu, Pak. Dan seterusnya, dan seterusnya. Atau kita beli buah-buahan lebih banyak dari biasanya, dan sebagainya. Tentu juga ini kita sadari. Tapi Al-Quran secara bijak menyatakan bahwa hal semacam itu tidak mengurangi niat ya, dan semangat kita untuk berbagi. Bahkan kali ini adalah ujian yang sangat berat buat kita untuk atau menunjukkan keimanan yang sesungguhnya. Jadi ini kita berada dalam kondisi fid-dharra, alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra'i wal qadiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas. Jadi semangat filantropisme, semangat untuk berselamat, untuk membantu, itu ternyata Al-Quran sudah memberikan gambaran. Dan orang bisa berbagi tidak hanya dalam kondisi normal, kondisi dia berada dalam puncak kehidupannya, puncak ekonominya, dalam kondisi yang sangat baik, tetapi justru Al-Quran membicarakan bahwa orang itu bisa berbagi dan mungkin berbagi dan didorong berbagi juga pada saat-saat sulit, seperti
situasi saat ini. Tidak ada yang mengatakan situasi saat ini menjadi baik. Mungkin saja secara ekonomi dilihat ada orang yang berbisnis farmasi, vaksin, saran keuntungannya besar-besar ya. Sulit. Karena itu harta juga ukurannya tidak menjadi satu-satunya ukuran kebaikan. Karena itu, hadirin sekalian yang berbahagia, bagaimana sebetulnya kita menyikapi infak itu? Apakah infak sedekah dan zakat itu harus diwujudkan dalam kontribusi harta benda semua? Saya ingin menyampaikan beberapa hal. Dari beberapa ayat yang ada dalam Al-Quran, ya, kita tahu bahwa berinfak bersedekah dalam wujud syukur pada Allah, ya. Sedekah dan berzakat juga sebagai wujud ketaatan dan kepatuhan pada perintah Allah. Berinfak bersedekah dan berzakat juga wujud solidaritas atau ta'awun. Dan berinfak bersedekah termasuk sebagai wujud pertanggungjawaban pribadi dan sosial. Nah, itu di dalam pelaksanaan semuanya, ya, kita dalam berinfak bersedekah, ya, bersedekah zakat juga dalam Al-Quran masuk dalam kategori sedekah, ada niat ikhlasnya, ada wujud empatinya, ya, ya. Dan yang kita sumbangkan dalam situasi saat ini bisa harta, bisa tenaga, bisa pikiran. Jadi filantropi atau kedermawanan warga persyarikatan Muhammadiyah tidak harus diwujudkan dalam bentuk harta, tetapi juga bisa diwujudkan dalam bentuk tenaga dan pikiran. Nah, ini yang penting kita pahami. Karena itu ada banyak sebetulnya bagaimana sebetulnya apa sih? Ya pertama itu sih, sebagaimana saya sampaikan, ya harus disegerakan. Disegerakan di dalam pelaksanaannya, tidak ditunggu-tunggu. Siapa yang menyegerakan? Orang yang memberi, masuk orang-orang yang mengelola. Dalam konteks ini siapa? Lembaga amil zakat. Mungkin tangan-tangannya bisa Aisyah, bisa siapapun, tetapi segerakan. Jadi menyegerakan diri itu ya lembaganya juga. Ya. Karena kalau infak bersedekah berzakat, tetapi lembaganya itu tidak siap, ya sama aja, sama bohong. Ya nggak sama bohong dalam pengertian tidak berarti, tetapi semangat masyarakatnya itu kalau tidak diimbangi dengan baik, dengan semangat bersegera, gerakan yang cepat dari lembaga zakat, ya, berat juga masyarakatnya. Ya. Yang kedua, mendahulukan kerabat dekat, sanak saudara, kemudian juga keluarga besar, persyarikatan misalnya. Juga termasuk yang lain. Ini penting. Jadi di lingkungan terdekat. Karena itu peran cabang saya kira insya Allah sangat penting dalam konteks semacam ini. Menghilangkan rasa sombong, ria, menggunakan kata-kata yang baik. Nah ini juga penting. Kita itu tidak perlu bersombong-sombong lah ya. Habis sekian triliun, hari sekian triliun, Muhammadiyah. Ya mungkin bagus ya menyemangati, tetapi ingat kita itu tidak boleh ada rasa sombong.
apa bedanya kalau begitu Muhammadiyah dengan yang lain, yang satu gembar-gembor 2 triliun dengan meledek yang lain, kita gembar-gembor 1 triliun dengan meledek yang lain. Tidak boleh seperti itu. Tidak boleh, Pak. Kalau untuk menyemangati warganya, silakan. Tetapi kalau diomongkan untuk bersikap sombong, itu yang tidak boleh. Karena itu yang akan menghapus amalnya. Gitu. Mau individu, mau bapak ibu, mau kiai, mau saya. Ya. Kalau menyampaikan apa kebaikan kita yang telah kita perbuat, tuh ada rasa kesombongan di situ, hati-hati, itu juga bisa menghapuskan amal kebaikan yang telah kita lakukan. Untuk ria lah. Untuk ria. Oke, jadi kita pun harus belajar menahan diri ya dalam konteks berbicara zakat infak sedekah. Kemarin Mas Muti menyampaikan 1 triliun kan, Muhammadiyah viral, cukup viral. Ya Mas Muti Pak Sekum itu sebenarnya ceramah biasa. Ya kita bicara sampai 1 triliun dan lain-lain. Tetapi diberitakan oleh sebuah media punya kita juga, punya teman-teman di Jawa Timur. Wah. Kemudian juga direspon oleh netizen yang lain, ya Muhammadiyah 1 triliun bukan kaleng-kaleng, ya, bukan hoax, bukan apa istilahnya itu zong gitu ya. Muhammadiyah betul membantu ya. Tapi harus kita sadari kita agak hati-hati dengan narasi yang menunjukkan kesombongan. Berapa besar pun yang telah kita sumbangkan. Nah ini saya kira kita harus bijak bersitu. Bahkan Al-Quran juga mengatakan untuk memberikannya pun kita harus menggunakan kata-kata yang baik. Tidak bisa kita menyumbang dengan kata-kata ada sombong di situ, ada unsur bahasa-bahasa yang tidak menyenangkan, ya. Dan bahkan ya betapa ada etika ya di dalam zakat, di dalam filantropi itu ya. Nah, ini penting. Nah, qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairum min shadaqatin yatba'uha hadza ya. Ya kata gitu ya, ampunan, ya, maaf itu lebih baik daripada duit sedekah yang diikuti dan kata-kata yang gak nyaman ya. Ini juga peringatan buat kita. Nah, hadirin sekalian yang berbahagia, ini yang perlu mempertanggungjawabkan, ya, mencatat. Ini Pak kelemahan Muhammadiyah di sini. Amalnya sudah ikhlas, sudah tulus, ya. Mungkin juga perilakunya alhamdulillah sudah baik, ya. Semangat membantu keluarga kecil, keluarga besar, keluarga persyarikatan juga sudah bagus. Ya. Nah, di sini mungkin mempertanggungjawabkan atau mencatat. Ya. Kenapa ini perlu ditekankan? Karena ini terkait dengan uang. Karena ini terkait dengan titipan masyarakat. Karena ini dengan kepercayaan teman-teman kita, saudara-saudara kita, simpatisan kita. Kalau kita tidak mampu ya mempertanggungjawabkan, mencatat ini, maka sebetulnya kita belum sesuai dengan semangat Al-Quran. Kita baru kerja dengan semangat hati beragama. Dengan hati saja kita beragama, belum pakai pikiran, belum pakai jiwa semangat Al-Quran tentang pentingnya good governance, tentang pentingnya pertanggungjawaban, tentang pentingnya kepercayaan, tentang pentingnya kita untuk menunjukkan kepada publik ya, bahwa kita sudah mampu mengelola dengan baik, yaitu mencatat. Dalam Al-Quran pun sangat sudah ada keterangannya. Ya, kita diwajibkan untuk mencatat semua transaksi yang pernah kita lakukan.
Jangan sampai narasi-narasi kebaikan yang kita lakukan itu ya, dengan zakat, infak, sedekah, dan filantropi, dengan kerelawanan warga masyarakat Muhammadiyah yang sangat luar biasa itu, kemudian menjadi apa? Justru menjadi faktor yang mengurangi tingkat kepercayaan warga masyarakat maupun simpatisan. Nah, oleh karena itu, di sini saya ingin sampaikan, ya, termasuk juga harapan saya nanti, Bapak Ibu sekalian. Saya yakin, dan sekali lagi saya tidak ingin menggarami lautan. Di cabang duren sawit 2. Saya tuh suka lupa duren, tapi duren sawit cepat ingatnya ya, karena dulu ada aktor politik dari duren sawit, sering disebut, jadi saya selalu ingat. Politisi duren sawit, dari duren sawit, jadi saya dekat rumah kami itu duren sawit 2. Oh gitu. Sektor UMY juga. Nah, ini Ibu Bapak sekalian. Jadi apa sih tujuan yang didambakan dari berzakat, berfilantropi, berinfak, bersedekah? Ya, ya pertama sebagai mukmin ya untuk memiliki keteguhan hati, ya, keteguhan pikiran, aksi nyata, gitu kan? Karena al-imanu yazidu wa yanqusu, naik dan turun. Kalau kita bicara mahwal iman, apa sih yang disebutkan iman? At-tasdiq bil qalb, kan gitu. Membenarkan dengan hati, keteguhan hati di sini penting gitu. Wal iqrar bil lisan, dinyatakan juga dan kemudian dilengkapi dengan amal kebaikan. Jadi sebetulnya sedekah itu juga bentuk dari keimanan kita. Memproyeksikan seluruh amal kebajikan sebagai wujud ketaatan. Kita juga berharap ada menjadi muttaqin, yaitu orang yang terus-menerus melakukan proses yang tak berkesudahan untuk meningkatkan kualitas keimanan. Al-Quran berbicara tentang takwa. Al-Quran semuanya tadi itu kan fi sarra'i wal dharra wal qadimil ghaid wa afina 'anin nas, ya. Sampai kemudian perintah untuk al-amr bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar, ujungnya itu takwa. Tapi takwa itu apa sih? Apa yang sudah melakukan itu sudah jadi takwa? Apa yang sudah berzakat, berinfak, bersedekah itu langsung takwa? Apa yang sudah sholat itu juga langsung takwa? Ini yang ingin saya sampaikan di sini, bahwa kalau saya menerjemahkan takwa adalah sebuah proses, never ending proses terus-menerus, continuing proses dalam melakukan atau proses yang tak berkesudahan untuk meningkatkan kualitas keimanan. Jadi sebetulnya kita semua masih berproses. Proses itu kadang cepat, kadang lambat, kadang kuat, kadang lemah. Nah, juga berinfak, bersedekah itu memupuk itu. Apakah bisa dipelihara? Bisa. Saya nggak tahu di duren sawit 2 sudah pakai metode apa yang sederhana itu ya. Kalau di Jogja Bu, untuk kenceleng-kenceleng itu tiap rumah kan masih ada ya. Saya itu Kartu Pak. ada kenceleng. Sudah masih ya? Ini kartu infak. Kartu infak. Kartu infak. Nah, model-model Iya. seperti itu kan untuk memelihara ya, keberlanjutan. Karena memang keimanan orang tuh harus dipelihara dan harus di-maintain. Bahkan dipeliharanya bukan oleh individunya, tetapi juga oleh sebuah lembaga atau entitas seperti kita. Kalau anak saya sudah punya kalengnya, ya. Istri saya juga di Aisyah ada kalengnya. Jadi bisa setiap saat berinfak dan seterusnya. Muhsinin memupuk diri untuk terus-menerus menebar dan buat kebajikan segenap kemampuan yang dimiliki. Nah, oleh karena itu, hadirin sekalian, Bapak Ibu yang saya hormati, di dalam filantropi Persyarikatan Muhammadiyah juga kita perlu melihat ya bagaimana sebetulnya berzakat, berfilantropi itu juga merupakan bagian dari kita menunjukkan sebagai identitasnya sebagai seorang Muslim yang sedang menjalankan rukunnya. Yang kedua, berislam, berilmu, dan berakhlak.
berzakat, berinfak, bersedekah, berfilantropi, termasuk di era pandemi ini, yaitu kita juga menunjukkan bahwa kita memiliki kemampuan untuk merencanakan, mengelola, dan mempertanggungjawabkan amal kebaikan yang kita lakukan. Jadi pertanggungjawaban amal perbuatan kita, terutama dalam masalah zakat, infak, sedekah, bukan hanya di akhirat. Yang paling penting itu justru di dunia. Akhirat itu kita sudah nggak usah mikir lagi, tapi di dunia harus disiapkan dengan baik. Orangnya yang mengerti pelaporan keuangan, ya ditunjuk. Orangnya kalau lebih rumit di levelnya, level kemudian daerah dan seterusnya, tunjuklah alumni akuntansi, orang-orang ekonomi syariah, ya, dari UIN Jakarta dicari, dari volunteer, ya, kader Bapak Ibu, anak IPM, IMM dicari jadi volunteer untuk atau bekerja paruh waktu atau bekerja full time, monggo. Nah, tetapi kita harus bisa mempertanggungjawabkannya di dunia, di komunitas kita. Ya. Saya tadi malam, kemarin rapat tentang audit. Jadi laujisme itu ya harus berani diaudit. Kalau nggak diaudit, kita belum bisa berislam dengan berilmu. Kita baru bisa berislam, tapi belum bisa berislam dengan ilmu ketika urusan zakat. Kenapa? Karena ilmu zakat bukan hanya nerima bagi, tapi juga membangun kesadaran, membangun semangat. Lebih kompleks lagi, ya, program. Kita harus cari orang yang pandai membuat program. Kita harus mencari orang yang pandai menyusun timeline dalam 1 tahun apa saja kegiatan dengan Aisyah nanti, dengan pemuda nanti, dengan Kokam, dengan Lajismu, dengan macam-macam. Bidang kesehatan, bidang psikososial, bidang pendidikan, kapan kita kasih beasiswa, bantu guru, kapan kita bantu panti asuhan, ada timeline, dan itu butuh ilmu. Ya. Butuh manajemen pengelolaan, manajemen waktu, manajemen keuangan. Nah, lembaga itu punya tanggung jawab untuk juga cash flow-nya, menjaga ritme uang yang keluar masuk uang, menjaga semangat orang berdonasi. Siapa itu? Lajismu punya tanggung jawab bersama dengan divisi yang lainnya. Semangat bareng-bareng. Ayo, ada berapa Bu? Yuk, bareng-bareng. Programnya ya di situ juga, gitu, rame-rame, urunan kadang-kadang. Gitu. Jadi bagi saya, ternyata saya sekarang punya tafsir baru yang belum saya tulis sebetulnya. Jadi zakat itu ternyata unsur yang paling pentingnya itu adalah solidaritas. Kohesi, memperkuat kohesi komunitas. Saya ragu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan bayar zakat itu hanya untuk memenuhi kepuasan pribadi. Saya pikir-pikir dulu, mungkin saya berpikir sekarang kok enggak ya, ngapain juga gitu. Misalnya perintah Al-Quran itu hanya orang sudah bayar zakat, tenang, alhamdulillah sudah tenang. Bukan itu kayaknya. Masa sih cuma itu? Ada semangat yang lain. Dari membayar zakat, dari berfilantropi itu ada perubahan, ada kebersamaan, ada kesolidan, ya, soliditas kita, kohesi sosial yang semakin kuat antar kita dalam organisasi. Kok saya jadi ragu bahwa zakat itu hanya untuk meningkatkan keimanan perintahnya, dan saya berpendapat bahwa balik zakat itu ada semangat untuk menjaga solidaritas dan kohesi sosial, kebersamaan intinya. Nah, ini penting. Jadi kebersamaan itu juga harus kita rekat dari berbagai aspeknya, gitu ya. Ya, ada banyak. Kita tahu bahwa zakat itu diperintahkan untuk 8 asnaf, ya, kemudian sebagaimana saya sampaikan tadi bahwa berzakat
hari ini kita masuk di masa pandemi, ada tujuannya, tujuan spiritual jelas itu meningkatkan keimanan, kepatuhan pada sunnah, gitu ya. Kita juga melihat zakat itu bagian dari sunnah, karena banyak juga beberapa aspek dari zakat itu ya memang berkaca pada Nabi, dan sebetulnya bagaimana zakat dipraktekkan pada masa Nabi itu juga informasinya memang tidak terlalu banyak, Bapak Ibu. Yang banyak itu adalah bagaimana sahabat, termasuk juga bagaimana zakat itu diterapkan tuh. Yang paling semangat itu misalnya adalah Abu Bakar. Zakat sebagai satu resource, ya, satu sumber dalam Islam. Karena itu bahkan selain dari sunnah, saya kemarin berpikir bahwa zakat itu juga bagian dari urf. Dari urf gitu ya. Jadi tradisi Islam. Ya mungkin ada justifikasi. Ada zakat perdagangan. Di Muhammadiyah dipakai zakat perdagangan. Di Persatuan Islam nggak ada zakat perdagangan, Bapak Ibu. Ya. Kenapa? Karena tidak ada hadis yang menegaskan bahwa pedagang harus bayar zakat. Tidak ada contoh dari Nabi bahwa pedagang itu bayar zakat. Kalau Persis, Persatuan Islam, pedagang yang nggak ada, termasuk tokoh-tokohnya, dari Hasan sampai yang lain. Muhammadiyah mulai berpendapat ada zakat. Kemudian kita hidup sebagai pegawai negeri semua. PNS atau orang yang bergaji, bekerja di perusahaan, bekerja di pemerintah, institusi dan lain sebagainya, ya, dapat gaji. Ya kalau dulu tidak ada keterangan orang kayak gitu bayar zakat. Sekarang ada zakat profesi, ada zakat pegawai, zakat gaji. Ya. Muhammadiyah dulu nggak ngakuin, kemudian mengakui dengan setengah-setengah, akhirnya mengakui ada zakat profesi. Nahdlatul Ulama, kaum Nahdiyin sama sekali tidak menerima konsep zakat profesi itu, dan itu tidak ada. Ya. Persatuan Islam juga berpandangan zakat profesi tidak ada. Nah ini saya maksudkan sebagai uruf, artinya ya nanti juga kalau sudah jadi kebiasaan, jadi zakat juga yang dibolehkan oleh agama. Nah ini jadi hukum Islam juga ternyata nggak kaku-kaku amat ya mengenai zakat. Karena itu juga butuh ijtihad, butuh qiyas, butuh metodologi. Artinya butuh ilmu lagi, butuh orang IAIN, butuh orang UMJ, UHAMKA, ya. Butuh orang yang belajar agama. Zakat perusahaan, ada apa enggak? Dari dulu Muhammadiyah nggak ngakuin. Ustadz Yunahar, Profesor Yunahar dulu nggak ngakuin. Kesini ya Muhammadiyah nggak ngakuin. Ustadz Yun wafat, majelis tarjihnya rapat lagi, ngakuin sekarang. Ada zakat perusahaan. Nah jadi ya apapun itulah, tapi semangatnya adalah semangat tentang bagaimana sebenarnya berfilantropi. Dan Muhammadiyah saya kira tidak semua orang dalam persyarikatan Muhammadiyah harus ngomongin fikih, termasuk orang lazismu. Kadang-kadang saya ke daerah-daerah orang lazismunya ngomongin fikih mulu. Mas, Anda itu ditunjuk oleh pimpinan bukan ngomongin fikih. Sudah ada majelis tarjih, sudah ada dewan syariahnya, biar mereka yang ngomong itu. Anda itu cari uangnya, manage uangnya dengan baik, distribusikan ke orangnya, ya, laporkan dengan baik. Itu adalah tugas amil. Ya, bukan ngomongin debat fikih mulu. Orang-orang debat fikih terus ya, kapan Anda kerjanya kan itu. Jadi itu saya catatan saya sama anak buah saya ya, di lazismu. Jadi kira-kira seperti itu. Nah, hadirin sekalian, yang lagi saya tekankan, jadi sebetulnya ini harus kita pahami. Poin saya, termasuk di masa pandemi ini. Zakat itu apa? Menurut saya, mewujudkan kolektivitas, Pak. Gerakan kolektif. Saya merasa dengan pemahaman saya yang terbatas tentang agama, bahwa zakat itu bukan hanya untuk individu berasa puas setelah membayarnya, itu bagi kita untuk memperkuat kolektivitas persaudaraannya, kelembagaannya.
Kalau lembaga amil zakatnya lemah, sebetulnya belum sesuai dengan semangat ini. Baru kita itu mewujudkan kepuasan pribadi, subjektivitas sebagai individu mukmin muslim yang membayar zakat. Alhamdulillah, itu sudah baik, tetapi tidak cukup sampai di situ. Yang harus kita bangun itu adalah kebersamaan. Ya. Ikhwan fiddin, sebagai persaudaraan sesama agama. Ada persaudaraan zakat memperukhuwah. Maksudnya kan itu kolektif. Dari Duren Sawit, sesama warga Duren Sawit 2, ya. Kemudian expand ke Jakarta bagian yang lain, dari bagian Jakarta yang lain juga saling mendukung. Ya, ada guru-guru di Duren Sawit 1 kurang mendapatkan dukungan, tetapi di Duren Sawit 2 ternyata sudah terpenuhi semua, maju ke sana, ada datanya siapa saja, ada timnya, pendekatannya, persiapannya, wah itu. Dan saya baru tahu Ibu Bapak sekalian, tadi malam merapat juga kami, dan saya agak keras sekali dalam merapat itu. Memang kita harus serius. Ternyata Islam itu susah jadi orang Islam itu. Saya baru merasakan jadi orang Islam itu susah. Menjadi muslim yang baik, yang bisa mengelola zakat dengan benar, secara bertanggung jawab, tanpa korupsi, penuh akuntabilitas, ada keterbukaan, bisa melaporkannya dengan baik, bisa diaudit akuntan publik, berat. Kalau sekedar pegang buat zakatnya, ya kita sudah ratusan tahun lah. Tapi dengan tradisi baru ini saya baru merasakan. Dan teman-teman juga merasakan betul. Ternyata berislam itu harus dengan ilmu. Semangat dan ilmu bisa dikombinasikan. Kejayaan buat perbuatan kolektif ini, Muhammadiyah besar, Muhammadiyah baik. Ya. Tapi kalau misalnya nanti semangat kolektifnya lemah, termasuk dalam mengurusi zakat. Gini, Ibu Bapak sekalian, orang Muhammadiyah dalam urusan zakat itu masih pribadi-pribadi. Masih banyak yang urusannya pribadi-pribadi. Enggak apa saya zakatnya enggak ke Lajismu. Saya ke ini aja yang lain. Lah Anda itu ngaji agama pangkas. Kadang-kadang gitu ya. Kartunya Muhammadiyah, dosen juga gitu ya. Betul. Saya debat di Aceh, Bu, dengan orang tokoh, dokter juga. Ente sebenarnya orang Muhammadiyah bukan. Kok mandang zakat bayarkan sendiri? Ngawur. Cari contohnya. Nggak ada syariatnya kayak gitu. Meskipun kita toleransi, silakan. Tapi kalau Anda berpandangan bahwa saya tidak memerlukan lembaga di dalam membayar zakat, ya ente saya bilang nggak masuk kategori Muhammadiyah. Itu pandangan terbelakang, zaman baheula. Itu yang menyebabkan kita tidak maju dari dulu. Pandangan-pandangan individual begitu. Sayangnya, kadang-kadang Bapak Ibu sekalian, di dalam persyarikatan umum nggak tegas. Wajib warga semua di Duren Sawit 2 berzakat, berinfak, bersedekah melalui lajismu setempat. Atau lembaga kalau belum ada lajismu yang dibentuk. Fardu ain. Bisa nggak ngeluarin fatwa gitu? Nggak usah semuanya lah. Nggak usah semuanya. Separuh, tapi wajib. Bukan semuanya harus ke situ, enggak. Tapi semua orang wajib di situ. Kenapa? Kolektivitas. Bukan masalah puas nggak puasnya, tapi kolektivitas. Ya. Kita bersama-sama, kebersamaan, ukhuwah. Kalau nggak begitu gimana? Ya bukan lagi bagian dari jamaah dong. Anda mau berinfak bersedekah 100.000, ya. Ada lembaga yang lain, ada entitas yang lain, silahkan. Tapi dari 100.000 itu minimal 10.000-nya harus melalui lajismu atau lembaga yang dibentuk oleh cabang. Apa maksud saya? 90.000 ke sana. Bukan kita melarang ke yang lain, tetapi setidaknya tetap ada porsi untuk jamaah kita. Nah, inilah Bapak Ibu sekalian,
Jadi kejayaan umat itu kejayaan Muhammadiyah, kejayaan cabang. Saya yakin lah, saya lagi-lagi tidak ingin menggarapkan lautan. Bapak Ibu sekarang punya pengalaman yang luar biasa dalam mensolidkan Muhammadiyah. Nah, termasuk juga Lajismu di DKI ini, ada Pak Ketuanya. Ini juga sama. Ya. Ya, di DKI pun ya, sama. Harus warganya didorong, wajib. Kalau enggak, Pak, kita menjadi individu-individu lagi dan tidak nampak filantropis sebagai sebuah gerakan yang kuat. Nah, kemudian ya, untuk itu juga ada perlu transformasi zakat dari kajian fikih ke gerakan kolektif. Nah, kalau orang Muhammadiyah itu suka banget Pak ngomongin fikih ya. Di mana-mana itu. Bahas mulu itu ya. Tapi gerakan kolektif zakat sebagai gerakan kolektifnya kadang-kadang tidak dicermati. Gitu ya. Nah, Lajismu di sini ada sebagai media penguatan kolektif warga dan simpatisan persyarikatan dalam bidang pemberdayaan, bidang zakat dan pemberdayaan. Nah, mudah-mudahan ya, kalau sudah seperti itu ya, kita barulah bisa bergerak, Pak. Ya, kalau ada beasiswa atau bantuan untuk guru-guru TK honorer. Kalau dan kolektif kan gampang. Berapa sih ada guru yang ini di Jakarta, guru honorer kita 200 Pak Hilman atau 300 orang. Berapa gajinya sekian? Wah, kira-kira kita dorong berapa ya agar bisa terpenuhi untuk 2 bulan ini? Ya minimal kita kasih Pak 1 juta, 1,5 juta. Oke, ya 1,5 juta berapa untuk 300 orang? Oh, 450 juta. Ya kalau kita masih berpikir individu-individu, ya Allah, mustahil kita bisa menolong mereka. Tapi kalau kita semangatnya kolektivisme yang kuat, ya, satu orang ada 200.000 ini, tapi warga Muhammadiyah Jakarta itu guru selamat insya Allah ya. Kalau hanya 450 juta, gampang itu, 5 hari beres ya. Yakin saya. Nah, saya sedang menguji ini Bapak Ibu tahun ini ya. Apakah warga Muhammadiyah itu kalau mampu membantu itu sifatnya hanya untuk yang sedih-sedih saja ya. Palestina, bencana, Lombok, Palu, kalau ada orang yang meninggal banyak, saya uji bulan ini 2 minggu sampai 3 minggu ke depan kita program masif se-Indonesia dengan tema pendidikan. Mari saya bilang, jaga adik-adik kita, teman untuk yang terdampak masa COVID. Yang terdampak pada masa COVID ini ya, orang tuanya wafat lah, ibunya meninggal, kemudian ya usahanya habis. Ya kita merasakan kanan kiri. Oke, kita bantu. Sekarang musim daftar sekolah. Sekarang musim daftar melunasi kuliah. Yuk kita bareng-bareng, kita sediakan setidaknya berapa sih kita targetkan. Ya 500 juta beasiswa di DKI Jakarta. Ayo bareng-bareng. Yuk, guru-guru juga masih perlu kita semangati. Yuk kita dukung. Berapa 500 juta di DKI Jakarta. Ayo, cuma 1 miliar. Yuk kita semangati yang lainnya dan seterusnya. Ya. Adik-adik di SMA yang masih subsidi sudah mulai masuk, yuk kita dukung. Besok mahasiswa, Sang Surya, Mentari, dan lain-lain, yuk kita dukung. Lagi-lagi, kalau semangat kita ini adalah semangat yang masih terbatas kepada menunaikan ibadah, dan itu merasa cukup dengan kepuasan individu, maka insya Allah gerakan kolektifnya tidak akan kelihatan. Dan semangat zakat itu hilang menurut saya. Ya. Nah, karena itu Ibu Bapak sekalian sebagai, ya mungkin tidak semuanya pernah melihat ini ya. 2017 Bapak Ibu sekalian ya. 2015 saya ditunjuk jadi ketua Lajismu. 2016 ada Rakornas di Sidoarjo, 2017 di Semarang, terus gitu ya, dan seterusnya. Saya sempat turun gunung ya, dari ketua menjadi direktur utama. Kenapa? Karena saya belum melihat adanya laporan keuangan yang baik. Dan saya melihat bahwa ternyata Bapak Ibu sekalian dulu ya, seumur hidup sepanjang hayat kita ada,
belum pernah sekalipun zakat di Muhammadiyah itu diaudit oleh akuntan publik yang terpercaya selama 1 abad lamanya. Sampai saya putuskan 2017, ente semua di kantor pusat akan saya audit dan saya akan panggil KAP, kantor akuntan publik. Saya ingin staf saya diaudit semuanya. Ente jujur apa enggak? Ada fraud apa enggak? Kinerjanya sudah standar apa belum? Pontang-panting, Bapak Ibu sekalian. Pontang-panting. Sudah nyaman kita ini laporan cuma ke pimpinan atas saja. Ke pimpinan pusat, ke koordinatornya, nyaman kita. Enggak saja. Saya audit. Ya audit, pontang-panting. Berbulan-bulan pontang-panting, siang, malam, sore, mempersiapkan laporan. Mana buktinya? Ada angkanya, mana buktinya? Ada penyalurannya, siapa yang minta? Si Anu, mana suratnya? Siapa yang mengotorisasi? Siapa yang membolehkan? Siapa yang mengizinkan Anda keluarkan duit segitu? Dan lain-lain, dan lain-lain. Jelas, Pak. Pontang-panting. Bisa nggak? Dengan segala kekurangannya, alhamdulillah bisa kok. Muhammadiyah itu bisa kok jadi profesional. Bisa insya Allah. Ya. Filantropi Muhammadiyah itu juga bisa profesional. 2018 ini baru kantor Jakartanya, Pak. Kantor pusat, bukan DKI ya. Kantor pusat. Baru 2018, 2019 saya minta, oke deh, DKI masuk dong. Jawa Tengah masuk dong, DIY masuk, Jawa Barat, ente wajib audit semua. Kalau enggak, saya keluarkan peringatan, Anda organisasinya enggak layak mengelola zakat. Bisakah? Pontang-panting 8 bulan saya buat tim persiapan laporan keuangan. Alhamdulillah bisa juga. Loh ternyata Muhammadiyah itu bagus loh ya. Bagus Pak. Alhamdulillah. Bisa buat laporan, bisa diaudit, bagus. Tapi memang harus ada yang menggerakkan, harus berani nunjuk adik-adik kita ya dari IPM yang baru-baru, IMM, NA dilibatkan. Insya Allah kok bagus. 2018, 2019 Pak, cuma berapa? Saya ajak daerah-daerahnya. 2020, Pak, sekarang Pak, mungkin ada 120 kantor, 130 kantor Lajis Pusat Indonesia sudah mulai berani dan mau diaudit oleh kantor akuntan publik yang ada di Jakarta, yang saya sewa untuk memeriksa keuangan anak buah saya dari Jakarta, Aceh, Sumatera, semuanya dicek dengan laporan yang standar. Bisakah? Bisa, insya Allah. Alhamdulillah. Dan menurut saya ini semangat Islam. Jadi Islam itu bukan kepuasan pada saat bayarnya, tetapi juga bagaimana kolektivitas itu, adik-adik IPM, adik-adik IMM diajak, lo ajak, nih Babe nih butuh kamu nih tenaganya nih, ayo bantu. Ya, kita ini generasi udah capek ya, untuk gak bisa ngurusi zakat infak sedekah. Emak juga harus bantuan kamu ya Dek, ya Nak, dibantu nih. Bisa Pak. IPM, IMM, ya, NA dan lain-lain untuk mengurusi filantropi Muhammadiyah. Buatkan program ya yang baik ya, nanti laporkan sama bapak-bapak dan ibu-ibu Aisyah, dibahas. Buatkan program dan seterusnya dan insya Allah itu juga bisa. Nah, saat ini ya dari tadinya 1 kantor di Jakarta, nambah 19 kantor di Jawa, nambah kemarin menjadi 110 kantor, dan tahun ini doakan kami bisa 120-130 kantor, dan kita akan mengauditkan antara 150 sampai 180 miliar kepada akuntan publik untuk dicek bahwa Muhammadiyah itu jujur apa enggak. Ini poin saya. Ya. Dan kalau ini berhasil, selesai, insya Allah Pak, insya Allah teman-teman kita di berbagai daerah, di cabang,
daerah, wilayah, tingkat kepercayaan dari orang-orang lain akan semakin besar. Gimana Pak di Duren Sawit 2? Oh, alhamdulillah ini sudah ikut audit. Oh, ini ya, ini ada CSR dari Bank Syariah A dan Bank Syariah B untuk tolong membantu guru-gurunya ya. Nah, ini mereka cukup lihat itu, Bu, lihat selembar itu sudah pernah diaudit. Nah, kami alhamdulillah memang sih ke cabang jarang langsung udah diaudit apa enggak, tapi seringnya ke daerah atau ke pusat. Kami dapat miliaran, puluhan miliar ya dari orang luar itu. Mas Irman, mana audit yang tahun lalu? Oh ini Pak, saya kasihkan. Oke ya, tahun ini kita jalan ya. Ini ada sekian miliar untuk guru, sekian miliar untuk beasiswa, sekian miliar untuk pemberdayaan ekonomi, ini sekian miliar. Begitu Pak saat ini. Apa itu? Trust, iman, ya, bagian dari kepercayaan. Nah, ini mudah-mudahan semangatnya yang sama, Bapak Ibu sekalian, dan Lajismu juga terus ya bekerja dengan baik, memperbaiki diri, memperbaiki kapasitasnya. Ya kita tidak mengharap-harap penghargaan lah, tapi kalau ada penghargaan kita terima dengan baik dengan rasa bangga. Gitu ya. Oh, ya tiap tahun saya jadi ketua Lajismu 2015 ya. Alhamdulillah ya, sudah 8 penghargaan lah kita dapatkan ya. Sudah banyak. Tiap tahun kita. Bukan tujuan kita, tetapi ini adalah respon terhadap kinerja yang sudah mulai baik. Nah, saya kira itu dulu. Nah, situasi saat ini adalah bahwa secara nasional Lajismu sedang mengadakan fundraising untuk pendidikan sampai akhir September. Kalau kemarin sampai kurban ya, sampai kurban, setelah kurban kita sudah launching ya program untuk pendidikan. Di situ ada beasiswa, di situ beasiswa Sang Surya untuk mahasiswa, beasiswa Mentari untuk anak SD, SMP, SMA, ada peduli guru, bantuan untuk guru-guru, ada juga untuk renovasi sekolah yang kurang baik. Semuanya bergerak mengumpulkan dananya di level masing-masing. Mari, saya targetkan teman-teman dalam 2 minggu ini bisa dapat 25 miliar. Bisakah Pak Irman? Kenapa nggak bisa? Palestina kita 2 minggu 25 miliar, untuk bantuan Lombok 2 minggu kita 25 miliar, untuk bantuan Palu kita 2 minggu 25 miliar, untuk Palestina 2 minggu, saya tambah 1 minggu 30 miliar. Kenapa untuk pendidikan warga Persyarikatan Muhammadiyah kita nggak sanggup 25 miliar? Setidaknya satu daerah sudah ratusan juta pun insya Allah akan bermanfaat untuk sekitarnya. Dan Anda, kita semua, ya Anda tidak perlu mengirimkan dana itu ke pusat, cukup dikembalikan lagi, dibagikan di daerahnya masing-masing. Nah, kita coba Ibu Bapak sekalian, mudah-mudahan bisa. Kenapa pendidikan? Karena saat ini ya kita targetkan masih pendidikan. Insya Allah akhir bulan September kita masuk ke isu kesehatan. Ya, jadi kita akan by tema sekarang. Tema minggu ini sampai pertengahan September itu adalah mari semua bersama-sama, ada uang berapa, ada 100.000, 200.000, 50.000, 20.000. Oh ya, semua warga itu nanti fokus ke pendidikan, bantuan guru-guru gitu ya, khususnya guru-guru ini belajar. Nah, sekarang saya sedang menjalankan program, saya kira di DKI juga ada sekolah yang jadi uji cobanya untuk belajar menggunakan tablet tanpa internet, tablet pembelajaran. Saya kerjasama dengan Amerika dan Korea untuk mewujudkan itu ya, untuk 2.000 siswa. Insya Allah tahun depan kita mulai untuk 5.000 ya, termasuk juga di daerah-daerah pesisir, daerah yang lain-lain sebagainya kita dorong gitu. Satu tabletnya berapa? 1,3 juta. Kalau saya ingin mengumpulkan 10 atau 5.000 tablet, 1.000 tabletnya berarti untuk 1.000 tablet saya butuh 1,3 miliar gitu ya. Kalau 10 ribu tablet ya saya juga butuh sekitar 13 miliar gitu ya. Untuk siapa pelaksananya? Pelaksananya Aisyah dan Dikdasmennya. Pelaksananya Dikdasmen PP Muhammadiyah, bukan Lajismu. Lajismu cukup desainnya, diskusi, dan Dikdasmen diskusikan. Nanti pelaksananya guru-guru sekolah. Kalau dulu bantuan gurunya itu berbentuk cash, sekarang berbentuk
program sebagian ya, karena ini masih terbatas, baru 2.000 orang. Itu kan kita juga mencoba memodifikasi dan berinovasi bagaimana sebetulnya kita wujudkan. Cara kita membantu guru pun sudah mulai bergeser, berubah dari insentif yang sifatnya misalnya pembagian uang seperti tahun lalu 500.000 masing-masing ya. Mungkin masih ingat, saya nggak tahu Duren Sawit. Iya benar Pak. Betul, udah Betul, Pak, ya? diterima. Makasih. Nah, kalau besok insya Allah kita sebagiannya dimodifikasi, gitu ya. Ada guru mendampingi 2 siswa dengan tablet itu per jamnya berapa dan lain-lain dan lain-lain. Jadi kita modifikasi. Ya mudah-mudahan lah kita semua ibu bapak sekalian, Bapak Ibu yang saya hormati, kita semua diberikan semangat oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjadi ya umat yang berislam dan berilmu untuk mewujudkan semangat kita di dalam beramal, gitu ya. Nah, jadi berislam, berilmu dan beramal ini menjadi penting bagi kita, termasuk juga di dalam berfilantropi di masa pandemi yang kita hadapi saat ini. Billahi taufiq wal hidayah, nun wal qalam masturun, syukran dan jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami haturkan kepada Bapak Profesor Hilman Latif, PhD, yang telah menyampaikan tausiahnya. Semoga semangat berfilantropi kita semakin bertambah. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian, sebelum kita melanjutkan ke acara berikutnya, kami ingatkan kembali untuk para hadirin mengisi daftar hadir pengajian kita hari ini. Ya, silakan. Link untuk pengisian absensi ada di kolom chat. Silakan Bapak Ibu mengisinya. Jika sudah, kami ucapkan terima kasih. Baik Bapak Ibu sekalian, acara kelima adalah tanya jawab. Kepada hadirin, kami perkenankan bertanya kepada narasumber kita. Untuk itu, kami menampung 3 pertanyaan terlebih dahulu. Saya dulu, Pak. Yang kemudian akan kita jawab oleh narasumber kita. Baik, saya akan... Ya, silakan Bapak Ibu. Saya Siapa? dulu, Bunda. Ya, silakan Bunda, Ibu Haja Endang Pujiastuti. Silakan Bunda. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Banyak mungkin yang ditanyakan Mbak Latif ya. Tapi alhamdulillah bagus, itu memotivasi kita semua yang di cabang tentunya agar lebih bisa berinovasi dalam pencarian zakat ya. Alhamdulillah kalau kita di Duren Sawit 2 untuk zakat dan infak itu alhamdulillah lumayan, kerjasamanya lumayan. Cuma itu di ibu-ibu, di bapak-bapaknya kurang Pak. Mungkin motivasi bapak-bapak itu ya kurang bapak-bapaknya. Kalau ibu-ibu alhamdulillah, dan kita cukup misalnya besok kita mengadakan Muharram, tulis di list saja sekarang usul-usul itu alhamdulillah banyak motivasi, dan alhamdulillah terima kasih banyak Pak. Kemarin saya kebetulan korban di kemarin di Lasis, saya sudah dapat 5 sudah dapat. Alhamdulillah hari ini bisa kita untuk bantu dari santunan anak-anak yatim. Jadi saya dapat 5, ada berapa 10 dus, alhamdulillah bisa untuk nanti dibagi guru sama anak-anak asuh ya. Kaleng Pak kemarin ya. Yang rendang kaleng kemarin, terima kasih, saya ambil di Lasis kemarin, alhamdulillah bisa kita bagi hari ini untuk anak asuh dan untuk apa. Yang saya tanyakan itu untuk membuat laporan ya. Laporan itu selama ini kita laporannya manual ya. Karena apa? Karena ibu-ibu kan rata-rata gaptek tuh. Kalau nggak dibantu susah. Jadi kalau alhamdulillah semangatnya sudah bagus. Cuma cara untuk laporan, bikin proposal itu yang kurang. Mohon
rencananya gimana. Tapi alhamdulillah juga untuk terima kasih tahun kemarin guru-guru kita sudah dapat 500 dan mudah-mudahan tahun ini akan dapat program. Alhamdulillah memang program kita banyak. Dan yang selama ini mungkin yang saya alami guru SDKI, guru TK itu menurun dan untuk gajinya repot Pak ya. Itu kita ya kalau cabang yang mampu bisa mengelola untuk zakat bisa kita untuk nombokin, tapi kalau yang sangat prihatin kita jadi harus ada guru yang keluar. Tapi repotnya juga kadang-kadang gurunya juga kalau keluar mau ngapain, sudah itu yang repot. Seperti kita di TK itu yang ada yang muridnya kayak kita di bulan 2 hanya 14 itu satu bulan kita nombok 2-3 juta Pak, itu alhamdulillah masih bisa. Tapi ada TK lain yang tidak bisa menutup, akhirnya sebagian gurunya diistirahatkan dulu. Mungkin kalau untuk seluruh, untuk Jakarta Timur itu gurunya 345. Bukan gurunya 84, masih dapat murid TK itu 345 alhamdulillah. Yang ingin kami tanyakan tentunya untuk membuat laporan yang simpel, yang ibu-ibu bisa itu bagaimana? Itu saja mungkin Mbak Latif, terima kasih banyak. Sekali lagi terima kasih, rendangnya sudah nyampe, rendamunya sudah nyampe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ibu Haji Endang Pujiastuti. Baik, untuk selanjutnya kami akan memberikan kesempatan bertanya. Silakan Bapak Ibu yang Mas Wijo. Ya, silakan. Ya, oke. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak Risman. Ya, sebelumnya saya minta itu dulu, Pak, Profesor Hilman Latif. Salam kenal dulu. Saya Kasriman dari PRM Duren Sawit 2. Ya, terima kasih banyak. Alhamdulillah apa yang disampaikan oleh Prof. Hilman tadi luar biasa, sangat luar biasa, membuka cakrawala kita begitu ya. Lalu terkait dengan masalah apa yang disampaikan tadi, saya menggarisbawahi berislam itu harus dengan ilmu. Berislam itu atau bermuhammadiyah itu bukan hanya sekedar nama saja, tapi harus fakta dan realita. Jadi banyak kalau kita lihat sekarang itu umat Islam itu memang segala sesuatunya itu hanya sekedar rasa. Kalau kembali kepada rasa, saya pikir itu tidak pas, karena Islam itu apa yang saya katakan tadi berdasarkan fakta dan realita seperti itu. Nah, terkait dengan pembahasan kita tadi, kewajiban bersedekah. Kalau kita melihat di era sekarang ini, hingga saat ini memang bersedekah itu sudah ada tuntunannya dari dahulu hingga saat ini, bahkan nanti sampai akhir hayat kita, yaitu surat Al-Baqarah begitu. Yang mana artinya itu orang-orang beriman itu disuruh membelanjakan sebagian hartanya di jalan Allah begitu. Nah, seiring kita lihat fakta dan realita, ketika orang melakukan bersedekah itu cenderung juga menyebut-nyebut dan membangga-banggakan begitu, padahal itu kan tidak boleh, hukumnya ria. Nah, tapi dalam fakta dan realitanya orang-orang berilmu pun juga seperti itu begitu. Jadi ketika sudah ada tuntunannya, kita kan sebetulnya tidak boleh menyebut-nyebut. Kalau memberikan bersedekah, ya bersedekah dengan tidak menyebut-nyebut, begitu kan? Nah, lalu keadaan seperti itu, kalau kita biarkan, tentu menjadi sesuatu yang memang akan berkelanjutan. Nah, keadaan seperti itu kan mesti harus diselesaikan. Nah, pertanyaan saya, kondisi seperti itu, apa yang harus dilakukan sehingga individu atau yang bersangkutan itu
tidak lagi menyebut-nyebut atau apa ya, itu semacam penyakit yang ada di dalam hati sehingga bisa lepas dari pemikiran-pemikiran seperti itu. Nah, karena memang yang seperti itu juga orang-orang yang berilmu begitu. Ini yang mesti harus kita cermati sehingga yang bersangkutan itu tidak luput dari kelalaian. Nah, apa yang harus kita lakukan sehingga segala sesuatu itu berjalan dengan baik sesuai dengan arahan dari Islam. Ya, demikian Prof. Hilman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Karisman atas pertanyaannya. Kami berikan satu kesempatan untuk bertanya, kemudian nanti Bapak narasumber kita akan menjawab. Silakan Bapak Ibu. Saya Pak. Ya, Pak Risman. Silakan Pak Haji Risman Manin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Irman, ini kita kan di PCM Perusahaan 2 ini kan baru membentuk lazismu. Jadi kan alangkah baiknya kita kan dari awal dasar ini, kita ada fondasi itu pencatatan seperti yang Bapak bilang tadi. Jadi barangkali ada standarnya nggak Pak dari PP, bagaimana pencatatan ini. Jadi kita kalau dari awal ini udah ini kan lebih bagus gitu Pak. Karena kan kalau nanti udah jalan, nanti merubahnya kan berat. Tapi kita kan bergerak nih. Tapi dasar itu fondasinya itu seperti bagaimana untuk informasi pada apa untuk yang memberi pencatatan untuk kita diaudit Bapak itu Pak. Jadi mohon informasi di Bapak gitu. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Risman. Ya, baik Bapak Haji Risman, terima kasih. Bapak Ibu sekalian, kami sudah mencatat 3 pertanyaan dari Bapak Ibu yang nantinya akan Bapak Profesor Hilman Latif menjawab dan menjelaskannya. Untuk Bapak Profesor Haji Hilman Latif sebagai narasumber, kami persilakan Bapak. Silakan Bapak. Baik, terima kasih Pak Moderator, Pak Dwi Jo. Ini pertanyaannya saya senang sekali Pak. Jadi kita sudah mulai semangat gitu ya. Pak Moderator, saya Suaranya hilang. Ya, bagaimana Pak? Mohon maaf, koneksinya sepertinya terputus. Ya, koneksi Bapak Prof. Ya, Pak. Koneksinya masih kurang baik, Pak. Ya. Baik, silakan Pak. Ini saya kadang-kadang harus stop dulu video, nyalain lagi. Koneksinya pagi-pagi ini kadang-kadang ini. Baik, syukur di tingkat cabang ada KL, ya, dan ini sebuah inisiatif yang baik sekali karena memang di Persyarikatan Muhammadiyah cabang adalah salah satu inti, ya. Salah satu inti selain ranting. Tapi kalau konteks Jakarta, saya dengar itu cabang yang paling kuat dibanding rantingnya, ya. Dan ini cabang punya kewenangan dalam peraturan Lajismu untuk membuat yang namanya KL. Jadi kantor layanan Lajismu itu ada yang didirikan oleh amal usaha, terutama amal usaha yang besar, tetapi juga yang boleh membuka KL itu level terbawah itu adalah cabang. Ya, jadi kalau ranting tidak boleh Pak. Kalau ranting ya langsung ke cabang. Nanti pembagiannya oleh cabang bersama-sama ranting. Nah, kalau selama ini boleh tahu kira-kira, saya tidak ingin bukan membanding-bandingkan karena insya Allah ya warga Muhammadiyah itu semangat zakat infaknya tetap kuat Pak, tetap kuat di mana-mana, ya. Di mana-mana saya yakin sekali. Cuma ya, yang berani ya, atau yang tersedia lembaganya dan kemudian yang dikelola lembaga seperti lembaga Amil yang sudah mendapatkan hak dari pemerintah Republik Indonesia dan secara sah dapat izin
Jadi Bapak Ibu itu kalau ada yang mendatangi dari Polres, dari Polda, kalau Anda galang dana ini mana izinnya, itu sudah ada Pak. Tapi nanti Anda harus di SK oleh daerah. Kalau tidak ada daerah berarti wilayah yang meng-SK-nya. Ya. Harus ada suratnya, harus ada surat SK-nya. Kalau daerahnya ada, daerah yang meng-SK ya. Jadi di bawah koordinasi daerah. Tetapi kalau daerahnya kurang aktif atau tidak aktif, maka bisa SK-nya oleh pimpinan wilayah. Nah, mengenai laporan, terutama untuk Ibu Mukti dan Pak Risman, sebetulnya kita sudah ada. Bahkan ada yang disebut dengan COA. COA-nya itu ya orang akuntansi lah. Saya kira di sini mungkin ada orang akuntansi. COA-nya itu semacam jenis-jenis transaksi. Ya. Chart of account-nya itu ada daftar puluhan sampai ratusan jenis transaksi di kita yang ada. Nah, untuk sementara ini, ya, untuk sementara ini sebetulnya bisa menggunakan pelaporan sederhana saja kalau untuk level cabang. Yang penting adalah satu, kita bisa mencatat siapa yang berzakat, ya, namanya berapa, namanya siapa, ya, berapa orang. Karena syarat mendirikan sebuah lembaga itu harus bisa menyajikan calon-calon donaturnya, calon muzakinya, ya, daftar muzaki itu harus ada, Pak. Setidaknya namanya, bayar nggak bayar nanti belakangan. Karena itu bagus kalau dicatat semuanya dulu, daftar nama dari orang cabang, simpatisan dan lain-lain. Gitu ya. Nah yang kedua, selain daftar nama donatur, yang tadi memudahkan untuk juga mencatat, itu adalah yang dicatat pemasukannya. Ya. Pemasukan itu ada beberapa jenis, tapi simpelnya mungkin dibagi 3. Satu, ya. Satu zakat, ya zakat pun nanti ada dibagi 2, ya ada zakat umum, ya zakat mal, ada zakat fitrah, dan ada satu lagi zakat muqayyad. 3 ya, zakat yang sifatnya umum, ya atau zakat mal, ya itu zakat fitrah, itu spesifik pada bulan Ramadan, ya dan ada zakat muqayyad. Kita fasilitasi itu. Maksudnya apa? Misalnya Pak Risman ini mau zakat, mau infak ya. Saya Mas mau infak berapa Ustaz? Saya alhamdulillah dapat rezeki 5 juta. 10 juta. Tapi saya punya daftar penerima manfaat sendiri. Misalnya saudara-saudara Pak Risman itu mungkin masih tinggal di Durensawit, mungkin juga di luar Durensawit, ya kan? Tapi masih di sekitar Jakarta. Saya titip deh melalui Lajismu, ya 5 juta atau 10 juta, 5 juta misalnya. Tapi Mas, katanya ini yang 3,5 juta penerima manfaatnya atau 3 jutanya untuk yang ini ya. Namanya ini anak sekolah yatim piatu, saudara saya juga. Nah, tolong dia dibantu. Ya. 3 juta, yang 2 jutanya monggo Lajismu tempat kelola. Ya. Jadi saat ini Bapak Ibu bisa menitipkannya melalui Lajismu, yaitu zakat muqayyad. Ya kalau misalnya 5 juta, tapi semuanya untuk sana nggak apa-apa, tapi tetap dipotong untuk dana amil operasionalnya kan 12,5%. Nah ini yang saya maksud kolektivitas. Kita harus rela Pak. Ya, karena dia harus berangkat ke sana naik motor, naik mobil untuk bensinnya, untuk di jalannya, untuk mendatanya, mencatat. Itu harus butuh orang. Nah itu adalah dana amil ya 12,5% umumnya. Oke. Nah jadi zakat itu. Yang kedua untuk infaknya. Infak sedekah itu juga rekening yang berbeda. Bedanya dalam penggunaannya tentu kalau zakat itu ada 8 asnaf ya, ada 8 asnaf sebagai penerima yang berhak. Tetapi kalau infak nanti disesuaikan dengan kondisi kebutuhan persyarikatan setempat. Gitu ya. Ya untuk guru bisa masuk asnaf, bisa enggak? Ya, masuk asnaf, bisa Ibnu Sabil, bisa Fisabilillah, dan lain-lain. Jadi itu nanti ada panduannya. Nah, yang penting itu yang penerimaan. Yang kedua adalah penyaluran, ya, penyaluran
Sebetulnya nanti kalau dalam ininya agak detail ya, cuma yang sederhananya, yang penting disalurkan berapa, ada otorisasinya siapa. Jadi kalau menyalurkan itu harus ada yang menandatangani, Pak. Ya, menandatangani. Siapa yang menyatakan bahwa silahkan dicairkan, itu harus ada, Pak ya, di cabang. Kalau misalnya organisasinya sederhana, ketua Lajismu cabang yang menandatangani, manajernya membagikan. Ya. Jadi ini mekanisme ini juga harus dijalankan. Yang penting kalau misalnya dalam bentuk Excel pun ya komputer Excel atau bahkan separah-parahnya atau sesederhananya catatan tangan seperti disampaikan oleh Ibu Muti tadi di Aisyah, enggak apa-apa asal jelas. Ini loh Pak, kita nerima infak zakat sedekah sekian, ini pengeluarannya sekian. Nah, yang ketiga yang harus bicara itu siapa tadi kan siapa pemberinya, nah ini siapa penerima manfaat. Ya, by name, Ibu A, Bapak A, Mas C, ya, itu dicatat. Nah, kalaupun daftarnya hanya itu, baru itu, ya dengan Excel atau catatan tangan, itu tidak apa-apa, nanti kita bisa carikan orang. Dan kalau misalnya dari sekarang mau di planning, mungkin Pak Risman dan Bapak Ibu sekalian, nanti di sana ada satu anak muda yang suruh main ke Menteng ya, atau ke wilayah. Ya. Menteng, Mas, ini saya mau belajar tentang keuangan, setidaknya melihat standarnya. Ya. Itu ada, insya Allah kita sudah ada. Nah, saya kira itu Bapak Ibu sekalian, yang sederhananya pun nanti kita, bahkan ini bukan hanya cabang, kalau di luar Jawa itu, ya, kalau di luar Jawa itu, bahkan juga wilayah pun masih ada yang pakai tangan, Pak. Catatan tangan. Ya nggak salah sih, cuma memang akan berat pada saat pelaporan tahunan. Catatan hariannya pakai tangan nggak apa-apa, tapi per minggu nanti direkap, per bulan direkap. Nah untuk merekap itu kan juga butuh orang. Siapa? Nah ini yang maksud saya. Kita harus berani investasi, Pak. Jadi saya melihat bahwa zakat itu filantropi juga harus investasi. Siapa? Cari anak muda, ya. Alumni ekonomi syariah UMJ, ataukah UIN, ataukah UHAMKA. Ya dia digaji saja, dibayar. Apakah dia itu mau konsepnya paruh waktu, part time, ya. Ya dia kerjanya seminggu 2 kali aja gitu, seminggu 2 kali khusus untuk ngecek keuangan. Atau kita mau full time, berarti kita harus sediakan gaji yang standar di sana, gitu ya. Atau setidaknya mendekati UMR, gitu ya. Nah, memang investasi dan itu insya Allah ya, saya kira kita tidak akan terlalu buat membuat laporan. Gitu. Nah, saya di kantor Lajismu Pusat di Menteng pun saat ini ya di bagian keuangannya ya 6 orang ya. Amil saya itu 30 orang, Pak. Ya, 30 orang. Kalau yang di cabang berarti itu Pak, Prof, itu apa namanya? Kan tidak sama dari kertu, kan cuma sebulan sekali. Berarti itu insentif aja. Tapi itu ada pemeriksaan nanti kalau di Aisyah kan, misalnya kita cabang yang benar pengurus rantingnya, kalau daerah periksa cabangnya itu jadi akunnya akun dari Aisyah. Gini Bu, Aisyah. kalau Aisyah itu tidak, Aisyah itu bukan amil, jadi sebetulnya Aisyah tidak boleh. Aisyah itu tidak boleh ngumpulin zakat. Ke PBM. Nah, Aisyah itu tidak boleh menghimpun zakat. Yang boleh menghimpun zakat hanya Lajismu. Meskipun Lajismu bisa didirikan oleh Aisyah sebagai kantor layanan. Tapi kalau untuk konteksnya cabang, cukup Lajismunya satu, tapi di sana ada pengurus Muhammadiyah, ada pengurus Aisyah, ada unsur pemuda dan lain-lain. Nah ini juga nanti pimpinan cabang agak jeli Pak untuk membuat SK Lajismu. Kenapa? Karena dalam konteks cabang itu kan jamaah. Saya tahu yang disampaikan Ibu Muti betul. Bapak-bapaknya rada cuek meskipun duitnya besar-besar gitu ya. Nah, tapi ibu-ibunya solid banget meskipun uangnya nggak banyak-banyak gitu ya.
tapi dia rutin ibu-ibu itu, solid, daftar, ini ibu ini mana ya, dikumpul, diketuk pintunya. Mana ada bapak-bapak datang ngetukin pintu orang nagih zakat, Pak, gitu ya. Tapi mama itu, Nah, kartunya 3, Pak. Kartunya 3 kuning. nah, tapi kemudian kalau berbentuk namanya lazismu, maka ini di bawah undang-undang. Ada peraturannya, ya, ada di bawah undang-undang tertentu, ya, dan itu harus dilaporkan. Oh Pak, katanya kok jadi ribet, ini ya dilaporkan, ya memang ribet, itu ilmu itu maksud saya. Ibu dan Bapak sekalian yang saya hormati, sebagai semua jamaah, kita ini kan insya Allah sudah lama berinfak bersama. Saya ingin tanya, dalam 5 tahun terakhir tuh Aisyah sudah mengumpulkan infak berapa? 5 tahun terakhir, ya. 3 tahun terakhir berapa? Banyak, iya banyak, tapi catatannya nggak ada yang tahu, itu ya. Dan itu juga tidak ada hitungannya di dalam Muhammadiyah, itu. Nah, dengan lazismu itu, maka kemudian setidaknya, Pak, setidaknya bahwa dana itu ya bisa tercatat. Muhammadiyah itu kan organisasi paling besar, Ustaz ya. Ustaz Isman ya. Besar sekali. Tetapi mohon maaf nih, saya harus sampaikan pada Bapak, untuk urusan zakat, untuk urusan zakat, ya, Muhammadiyah itu rankingnya mungkin masih ke-10-an, Pak, dari lembaga amil zakat. Pak, maksud saya? Untuk kalau misalnya lembaga amil zakat itu diukur, ya, kita itu paling peringkat 10, Pak. Oke, ada yang bocor. Mau nomor dulu kan Bu. Ya. Muhammadiyah itu dananya besar sekali, Pak. Cuma yang tercatat itu hanya ini si jujur, kan ini orang dalam semua ya. Iya. Dompet duafa berapa, Pak? 300 miliar, Pak. Ya. Rumah zakat organisasi yang ya kantornya cuma berapa? Itu 250 miliar, Pak ya. 250 miliar, Pak. Lembaga yang lain yang kita anggap kecil-kecil itu ya Basnas 300 miliar, Pak. Muhammadiyah berapa? Paling banter 200 M. Yang bisa diauditkan paling banter saat ini, tadi malam rapat, 150 M. Kok Muhammadiyah kalah sama dompet duafa, sama rumah zakat itu piye? Nggak ada ceritanya, Pak. Orang Muhammadiyah zakatnya cuma segitu. Saya yakin dan potensi yang saya hitung minimal ya. Itu saya riset 10 tahun lalu, Pak. Minimal itu 550 miliar. Kenapa realisasinya 75? Itu warga Perserikatan Muhammadiyah. Itu hitungan minimal 550 miliar itu. Dulu saya riset survei. Nah, maksud saya apa? Ada banyak. Salah satunya di antara tadi itu, seperti disampaikan Bu Muti tadi. Aisyah bergerak semuanya, Pak. Se-Indonesia, semua cabang. Ya, satu cabang ada 10 juta, 20 juta, dan lain-lain. Infaknya, ada catatannya. Siapa? Pada siapa dilaporkan? Kepada siapa dicatatkan? Nah, sekarang sudah ada lazismu dan dapat SK dari Kementerian Agama sebagai Laznas, Lembaga Amil Nasional. Sekali Bapak Ibu menggunakan lazismu, maka harus patuh kepada aturan-aturan sesuai perundangan dan sesuai dengan panduan ataupun pedoman yang dibuatkan lazismu di SK Pimpinan Pusat. Nah, maksud saya adalah mari kita pahami ulang ya, bahwa berzakat, berinfak, bersedekah itu juga kolektivitas. Pak Hilman, kalau nanti udah banyak-banyak, udah besar-besar gimana tuh katanya? Untuk sombong-sombongan lagi enggak? Nah, ini kaitannya dengan pertanyaannya Pak Kasriman ya. Itu penting.
Nah, dalam konsep filantropi, individu, kenapa harus ada lembaga amil? Justru dalam semangat Islam, bahkan dalam konsep teori-teori yang modern disebutkan bahwa fungsi lembaga itu adalah untuk mengurangi rasa atau sikap ria secara individu. Ya. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, ya, saya mengalami juga, saya diskusi dan isi berkali-kali, bertahun-tahun isi saya bukan orang Asia ya. Sekarang jadi Asia, saya sudah di Asia kan. Isi saya orang turunan Persatuan Islam gitu ya. Malum lah kalau pernikahan dijodohkan tuh begini nasibnya. Jadi sekarang saya dulu, ayo Bu, saya bilang kurban enggak, katanya saya tempat lain. Ya saya nggak bisa maksa dia kan. Zakat sedekah enggak, saya mau ke tempat lain. Nah sekarang ya sudah, belum saya perintahkan Ramadan karena ibu-ibu lagi-lagi itu lebih rajin dari bapak-bapak, lebih disiplin. Dia sudah, Mas katanya, Pak ini saya sudah ke lajismu ya. Ini kurban sudah ke lajismu ya. Ini sudah ke lajismu ya. Dia sudah ke lajismu. Oh kok cuma segitu? Oh separuhnya untuk yang lain yang langsung. Oke, dan itu yang saya kampanyekan. Silahkan infak sedekah itu sebagian Bapak Ibu yang ada preferensinya sendiri, tapi melalui lajismu itu wajib, atau menggunakan zakat dan infak muqayyad, yaitu kita menargetkan penerima manfaat, ibu guru, misalnya Pak Risman tadi ya, Mas saya ingin bantu, saya punya 10 juta Mas, bisa nggak untuk 10 guru di atau 8 guru di di SDA atau TKC? Boleh Pak, lajismu yang bagiin. Nah, kalau misalnya kita datang langsung Pak, maka ucapan terima kasih akan datang kepada langsung Pak Risman. Pak Risman yang hatinya sudah soleh, sudah ikhlas dan lain. Kalau orang sering banyak datang ucapkan terima kasih, nunduk-nunduk kepada beliau dan itu jadi nggak sehat. Maka lembaga berfungsi mengurangi rasa kita, rasa kita bangga, ria itu, mengurangi itu. Nah, bagaimana lembaganya? Mau dipamerkan apa enggak? Terserah. Yang misalnya lajismu, alhamdulillah lajismu sudah bantu 20 siswa SD, SMP dan TK, subsidi satu siswa SD atau TK 200.000, satu gurunya sekian ratus ribu, dan itu lajismu yang ngomong, ya, lajismu yang berbicara. Dan lajismu, kalaupun lembaga yang berbicara itu, maka kemudian feelingnya bisa direduksi, ya, dikurangi rasa ujubnya bahwa yang dia pamerkan itu tanda petik adalah sebagai syiar, sebagai syiar dan juga pertanggungjawaban publik, Pak. Itu ya, pertanggungjawaban publik. Saya teringat Bapak Ibu sekalian, ada satu donatur di Jakarta ya. Saya nggak tahu, mungkin perlu saya sebutkan namanya ya. Dia tiap tahun dulu sebelum pandemi, selain ngasih rutin, dia itu beberapa kali ngundang saya. Dia pakai zakat atau infak muqayyad. Mas Irman, saya ini titip uang. Berapa Pak? 100 saja. 100 juta Pak? Enggak, 100.000. Oh, 100.000 rupiah, 100.000 dolar. Nah, 100.000, oke kalau gitu. Dia transfer, datang ke Menteng, 100.000 dolar. Tahun depannya kontak saya lagi. Mas Irman ada di Menteng kapan? Ada apa Stan? Saya bilang, Bapak, ya saya mau melanjutkan yang tahun lalu Pak. Oh kalau begitu Bapak nggak usah datang ke Menteng, saya yang datang ke rumah Bapak. Bapak ada di rumah jam berapa? Jam 2 Pak Hilman. Oke, kalau gitu kita ketemu jam 2 ya. Padahal saya nelfon jam 8 pagi Pak di Yogyakarta. Ya, saya di Jogja nelfon beliau. Baik Pak, langsung saya search cari tiket, datang jam 10 ada tiket ke Jakarta, saya terbang, jembatan di dekat bandara,
langsung ke komplek perumahannya, saya kontak Lajismu, tolong bawa mobil, bawa 2 orang, bawa kwitansi, bawa lain, nanti ketemu di rumah Pak Anu. $100.000 lagi. Jadi dia itu nyumbang ke Lajismu secara pribadi sudah 5 miliar ya. Tiap tahun sekitar 1,5 miliar. Saya mengajak beliau untuk kick off, Pak. Untuk kick off sebuah program. Ya. Misalnya peletakan batu pertama atau Pak Hilman, saya takut ya. Takut apa, Pak? Nanti saya takut ria. Gak usah, Pak. Bapak gak usah takut, tapi kami perlu syiar. Perlu syiar. Bahwa ini juga memotivasi agnia yang lain untuk mau seperti ini, dan Bapak berhak dengan keluarga tahu. Bapak kan bukan Bapak saja, ada putra-putri Bapak, cucu Bapak, dan lain-lain. Lihat, kakeknya kick off program, peluncuran satu program, ya dia nyumbang beberapa miliar ke Lajismu. Gak apa-apa. Yang rianya biar Lajismunya, saya bilang, karena petik ya. Bapak itu diam saja. Nah, tapi yang penting Bapak berkenan, kami perkenalkan kepada warga persyarikatan penerima manfaat ini dan juga yang lainnya. Ya alhamdulillah Pak. Sejak dari situ ada banyak agnia datang. Ya ada yang nyumbang 500 juta, ada yang 1 miliar, ada yang. Dan kalau dulu tidak bisa dinegosiasi, misalnya dulu mereka bingung apa, terserahlah. Kalau sekarang, Pak, ini untuk program pemberdayaan ekonomi ya. Baik, Mas Hilman, monggo. Pak, ini untuk bantu sekolah Muhammadiyah yang SD, SMP yang sedang butuh perumahan, kayak itu baru launching 3 bulan. Silahkan, dan seterusnya. Kita undang. Nah, ini insya Allah Pak Kasriman, kalau lembaga memang didorong untuk syiar. Agar warga persyarikatan atau simpatisan atau warga yang lain itu juga punya semangat kepada Lajismu setempat. Maksud saya di Duren Sawit 2 itu kan bukan hanya warga Muhammadiyah. Di balik bapak-bapak yang aktif itu ada banyak simpatisan yang beredar. Dan yang ngasih kita miliaran-miliaran itu tidak punya kartu Muhammadiyah, Pak. Betul. Saya ngobrol sama mereka semuanya. Bapak, ibu saya dulu Aisyah Mas Hilman. Mas, kakek saya dulu pendiri Muhammadiyah di Anu. Mas, ibu saya dulu yang menginisiasi TK Aisyah di Anu. Mereka nggak aktif, mereka betul-betul profesional tinggal di Jakarta itu. Nah, maksud saya adalah semakin banyak kita bersyiar, itu juga baik. Cuma tentu saja niatnya bukan untuk kesombongan. Dan kita menjaga pribadi-pribadi soleh ya, yang mukhlisin itu untuk tetap seperti apa adanya, biarlah kebanggaan itu menjadi kebanggaan lembaga ya, tetapi kita semua bisa terlindungi dari rasa atau sikap ria. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian, sekali lagi mudah-mudahan kita terus diberi semangat, terutama kolektivitasnya Bapak Ibu ya. Nah, kelembagaan, dan mudah-mudahan di sini Pak Dwi nanti bisa disiapkan tim kampanyenya ya. Ayo, gebrak-gebrak. Bu, tanggal sekian sudah saatnya loh infak. Kan itu harus ada orang, gitu ya. Harus ada orang. Nah, termasuk juga merekrut, sekali lagi, jangan diabaikan milenial, gitu ya. Karena mereka, kalaupun dikasih laporan yang sifatnya manual, insya Allah mereka akan mengkonversi Pak secara langsung oleh mereka sendiri ke laporan digital gitu ya, sehingga kalau diminta tinggal di-share dan lain sebagainya. Nah mungkin itu mudah-mudahan nanti kalau di Lajismu dibentuk, Aisyahnya dilibatkan Pak ya, karena kalau tanpa Aisyah yang gini susah Pak, kalau tanpa Aisyah susah, jadi yang bisa ngoprak-kopraknya itu kan Aisyah gitu loh. Tetapi akhirnya secara kolektif kerjasama, Aisyah itu kan intens ya, pendistribusian, pemberdayaan ekonomi yang kecil-kecil. Kapan sih bapak-bapak ibu bersedia duduk di depan baskom untuk meng-create sesuatu, kan nggak ada. Yang semangat ibu-ibu. Jadi maksud saya adalah peluang penggalangannya itu di Aisyah bagus. Ya. Mereka juga motivator yang bagus. Dan dalam pendistribusian juga mereka memiliki jaringan yang kuat dan
soliditas yang kuat. Tinggal dikombinasikan dalam sebuah lembaga khusus untuk keuangannya bernama Lajisma. Saya kira demikian, Kang Dwi Jo. Saya kembalikan. Baik Bapak Profesor, terima kasih atas jawabannya. Semoga jawaban Bapak Profesor Hilman Latif ini bisa menjadikan semangat baru kita berprofesionalisme dalam berfilantropi. Untuk itu kami ingatkan kembali Bapak Ibu hadirin sekalian untuk mencoba untuk berprofesional, mencatat kehadiran Bapak Ibu dalam kegiatan hari ini. Silakan mengisi daftar hadirnya, karena salah satu upaya kita untuk bertransparansi salah satunya adalah mencatat segala sesuatu yang sudah kita kerjakan. Saat ini kita sampaikan daftar hadir Bapak Ibu masih belum sesuai dengan kehadirannya saat ini. Silakan Bapak Ibu yang belum hadir untuk mengisi daftar hadirnya terlebih dahulu. Baik, Bapak Ibu sekalian, demikian tadi acara demi acara sudah sama-sama kita lalui bersama. Insya Allah akan menjadi bekal kita lebih profesional dalam berfilantropi. Akhir kata dari saya, sudah Ditutup belum ditutup. Oh iya, baik Bapak Ibu. Baik, ya. Baik, kita sama-sama menutup acara hari ini. Terima kasih banyak atas segala kehadirannya, atas segala perhatian Bapak Ibu sekalian. Mari sama-sama kita tutup acara dengan mengucapkan hamdalah dan doa kafaratul majelisnya bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya. Jangan lupa sekali lagi kami ingatkan, terima kasih Profesor Hilman Latif atas kehadirannya mengisi acara. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, silakan diisi daftar hadirnya. Setelah itu kami mempersilakan Bapak Ibu untuk kita ambil dokumentasinya terlebih dahulu Bapak Ibu sebelum meninggalkan ruang Zoom hari ini. Untuk mempersiapkan kita akan ambil dokumentasinya Bapak Ibu. Ya, silakan host untuk melakukan pengambilan dokumentasi. Baik, disilakan Bapak Ibu dinyalakan kameranya. Lalu kita pasang muka terbaik kita. Kita bersedekah yang paling gampang ya, tersenyum. 1, 2, slide 1. Slide 2. Kemudian slide terakhir. Ya, baik. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Demikianlah seluruh mata rangkaian acara sudah selesai. Kami ucapkan banyak-banyak terima kasih atas kehadirannya. Dari kami cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Prof. Hilman. Terima kasih Bapak Prof. Hilman. Sama-sama, matur nuwun. Senang sekali Terima kasih, bisa Pak. silaturahim di sini di Bapak. Terima kasih banyak Prof. Hilman. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan bisa kopi darat suatu saat, J. Ya. Siap, Prof. Nanti kalau Amin. Pak Irman, Pak Irman saya mau lapor nih. Pak. Gimana, Pak Irman? Tan? Ya. Ini masalah ini yang PTM Jakarta Timur ini saya bingung. Ya, Mana tadi Bu? saya minta diganti tapi dari pimpinan daerahnya munculnya namanya sama lagi. Padahal orang itu suruh laporan nggak pernah laporan itu. Makanya kemarin saya kirim laporan. Sudah saya tegur ke ketua PDM-nya, asal ditanya sudah, kalau katanya sudah. Sampai sekarang belum pernah laporan. Makanya saya bikin surat, mungkin tembusannya ke Lajisma WP. Saya suruh paling akhir bulan Agustus ini harus masuk laporan Ini, Pak. 2019 sampai 2020. Ini, Ustaz. Jadi nanti didorong aja dari cabang-cabang bisa lah buat laporan sendiri langsung ke wilayah. Sesederhana apapun ya, sesederhana apapun, yang penting ada bukti-bukti
Ya, insya Allah. Kalau beberapa nunggu daerah, banyak yang kan. SK dari untuk cabang di Jakarta Timur memang banyak dari wilayah. Karena ya betul. Nah, di itu daerah aja itu sendiri nggak diprioritaskan dulu, dipercaya. Pak. Baik, saya Tapi kira itu. susahnya untuk penggantinya itu loh, cari penggantinya itu ketua PDM ini susah, nggak dapat pengganti katanya. Nggak dapat Kan pengganti ya nggak dipercaya sebetulnya. sama cabang-cabang lain soalnya nggak Banyak orang, dipercaya. Pak, saya yakin. Ini dari sini juga ngambil bisa nih. Iya. Baik, Itu makasih.